Om Swastiastu. Selamat malam Bapak Kusuma dan teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 9. Di sini kita akan membahas materi tentang aspek lingkungan hidup. Sebelum saya melanjutkan presentasi, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niputu Erika Yanti, absen 28. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sanianingrat, nomor absen 26. Di sini Om saya Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Yulia Prastistasari, absen 35. Di sini saya akan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Tutik Firmayanti, nomor absen 42. Baik, materi yang akan kami bahas di sini ada 5. Yang pertama ada kegunaan amendal, yang kedua ada komponen amendal, yang ketiga ada sistematika pengelolaan lingkungan, yang keempat isi laporan amendal, dan yang kelima peraturan perundang-undangan. Presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan AMDAL. Kegunaan AMDAL dibagi menjadi 3, yaitu bagi masyarakat, bagi pemerintah, dan bagi pemraksarana. Bagi pemerintah sebagai alat untuk pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dan suatu rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, bagi pemerintah yaitu AMDAL dapat membantu mencegah konflik yang terjadi dengan masyarakat terhadap dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan atau usaha. Yang ketiga, bagi pemerintah, AMDAL dapat menjaga agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, AMDAL bagi masyarakat. Bagi masyarakat, AMDAL dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi. Yang kedua, AMDAL bagi masyarakat yaitu untuk mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat adanya suatu kegiatan. Yang ketiga, AMDAL bagi masyarakat yaitu mengetahui hak dan kewajibannya di dalam hubungan dengan usaha atau kegiatan di dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungan. Bagi pamrakarsa, AMDAL yaitu untuk mengetahui masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Bagi pamrakarsa AMDAL, kegunaan AMDAL yaitu sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan sasaran proyek. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen amendal. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, komponen-komponen lingkungan hidup yang harus dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya mencakup yang pertama, hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar biosfer. Yang kedua ada SDM, sumber daya manusia. Yang ketiga ada keanekaragaman hayati. Yang keempat, kualitas udara. Yang kelima, warisan alam dan warisan budaya yang sudah turun-temurun diwarisi oleh kakek dan nenek moyang kita. Yang keenam, ada kenyamanan lingkungan hidup. Dan yang ketujuh, ada nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan penting bagi masyarakat, di mana sekitar suatu rencana usaha dan atau kegiatan berikutnya seperti antara lain yang pertama itu ada kepemilikan dan penguasaan lahan, yang kedua ada kesempatan kerja dan usaha, yang ketiga itu ada taraf hidup masyarakat, dan yang keempat itu adalah kesehatan masyarakat. Ini saya akan mengatakan materi mengenai sistematika pengelolaan lingkungan. Sistem pengelolaan lingkungan dapat diartikan sebagai integrasi dari struktur organisasi, wewenang, dan tanggung jawab, mekanisme dan proses atau prosedur, praktek operasional, dan sumber daya untuk implementasi pengelolaan lingkungan. Sistem pengelolaan lingkungan memberikan mekanisme untuk mencapai dan menunjukkan kinerja lingkungan yang baik melalui upaya pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan, produk, dan jasa. Agar dapat diimplementasikan secara efektif, sistem pengelolaan lingkungan harus mencakup beberapa elemen utama sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan lingkungan. Pernyataan tentang maksud kegiatan pengelolaan lingkungan dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk pencapaiannya. Yang kedua, perencanaan.
mencakup identifikasi aspek lingkungan dan masyarakat termasuk peraturan lingkungan hidup yang berkesesuaian, penentuan tujuan pencapaian dan program pengelolaan. Yang ketiga, implementasi mencakup struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, pelatihan komunikasi, dokumen pengendalian dan tanggap darurat. Yang keempat, pemeriksaan reguler dan tindakan perbaikan mencakup pemantauan, pengukuran, dan audit. Yang kelima, kajian pengelolaan, kajian tentang kesesuaian efektivitas sistem untuk mencapai tujuan dan perubahan yang terjadi di luar organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ini saya akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Disahkan pada tanggal 7 Mei 1999, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Disahkan pada tanggal 28 Oktober 2000, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian disahkan pada tanggal 22 Mei tahun 2001, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang panduan penyusunan AMDAL kegiatan pembangunan permukiman terpadu. Disahkan pada tanggal 21 Februari 2000, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2000 tentang panduan penyusunan AMDAL kegiatan pembangunan di daerah lahan basah. Disahkan pada tanggal 21 Februari tahun 2000. Sekian presentasi dari Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan ucapan dalam presentasi ini, saya mewakili dari kelompok 9 memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya dan kelompok kami. Terima kasih dan selamat malam.